Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tugeng Mulya Subiharto. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sakti, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memberikan sebuah mempresentasikan sebuah materi yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Informasi Keuangan. Penjelasan dari sistem informasi akuntansi dan sistem informasi keuangan ini adalah sistem informasi akuntansi menurut Gotar dan Output yaitu konsep 1998 adalah kumpulan sumber daya yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. Nah, sistem informasi akuntansi ini berguna banget bagi seorang manajer untuk mengambil sebuah analisis dan sebuah data. Biasanya sistem informasi akuntansi ini wajib diketahui oleh bagian keuangan, seorang akuntan ataupun seorang manajer keuangan. Nah, ini ada 5 subsistem siklus utama yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem informasi pendapatan, yang kedua sistem informasi pengeluaran, yang ketiga sistem informasi produksi, 4 sistem informasi penggajian, 5 sistem informasi pelaporan. Alasan yang wajib mengapa kita perlu mempelajari sistem informasi akuntansi yaitu keberadaan sistem informasi seharusnya menjadi sebuah investasi untuk perusahaan, bukan sebagai beban. Peran sistem informasi dalam menciptakan nilai sebagai berikut: satu, meningkatkan efisiensi; dua, meningkatkan keakuratan dan kekinian atau up to date catatan perusahaan; tiga, meningkatkan kualitas produk dan jasa; empat, meningkatkan kualitas perencanaan, penyusunan anggaran dan pengendalian. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi. Jika kita menggunakan sebuah sistem, kita akan mempersingkat waktu tanpa harus mencari data-data secara manual. Dua, yaitu meningkatkan akuratan dan kekinian. Nah, biasanya sistem ini menggunakan sistem up to date, yaitu yang selalu diperbaharui. Meningkatkan kualitas produk dan jasa. Tentu saja ketika kita menggunakan sebuah sistem akuntansi, berarti kan kita tidak menggunakan manual ataupun kertas-kertas lagi. Jadi kita bisa tahu namanya up to date-an dari keuangan tersebut. Kita pengeluaran, kita memasukkan. Dapat meningkatkan kualitas perencanaan, penyusunan anggaran dan menganalisis. Nah, dari sistem akuntansi ini kita juga bisa menganalisis, mencari data untuk membuat perencanaan ke depannya seperti apa lagi. Biasanya itu tugas manajer keuangan. Nah, yaitu manfaat pengaplikasian sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut. Satu, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien. Dua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Tiga, meningkatkan efisiensi. Empat, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, meningkatkan sharing knowledge atau sharing pengetahuan. Yang keenam, menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. Saja kelima poin ini saling berhubungan. Ya, pada intinya sistem informasi akuntansi ini dapat memberi kita efisiensi waktu dan keakuratan data yang selalu up to date. Dua, sistem informasi keuangan. Yang tadi yang pertama kita bahas itu sistem keuangan sistem akuntansi. Yang kedua yaitu sistem informasi keuangan. Apakah sama? Tentu saja masih ada dalam kaitannya. Penjelasannya yaitu sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Informasi yang diberikan disajikan dalam bentuk laporan khusus, laporan periodik, hasil dari simulasi matematika, saran dari sistem pakar, dan komunikasi elektronik. Input. Nah, inputnya ada 3 macam. Yang pertama sistem informasi akuntansi yang tadi kita bahas. Itu merupakan input dari sistem informasi keuangan. Nah, maksudnya dari sistem informasi akuntansi itu inputnya data akuntansi menyediakan catatan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan terjadi dalam perusahaan.
Yang B yaitu subsistem audit internal, terdapat dua jenis auditor. Itu pertama eksternal, biasanya terdapat pada perusahaan kecil. Yang kedua yaitu internal, biasanya pada perusahaan besar dan mempunyai staf ini sendiri. Yang C yaitu hospital intelijen keuangan, digunakan untuk mengidentifikasikan sumber-sumber terbaik modal tambahan dan investasi terbaik. Informasi yang diperoleh berasal dari dua pihak, yakni pemegang saham dan masyarakat keuangan. Nah, biasanya ini di poin C ini digunakan bagi para investor ataupun penanam-penanam modal di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, ini ada yang tadi output, sekarang yang tadi input, sekarang ada outputnya. Ini ada dua macam. Yang pertama sistem peramalan, merupakan salah satu kegiatan matematis terbuat dalam bisnis. Yang B yaitu hasil analisis sistem kepakaran berupa informasi dan panduan pengambilan keputusan. Nah, ini ada apa namanya model, ini modelnya, model visualisasinya. Nah, ini database-nya. Ini ada sistem informasi akuntansi, terus sistem audit internal ini di bagian sumber internal. Nah, di sumber lingkungannya itu sistem intelijen keuangan. Kita ada sistem output. Ini outputnya itu peramalan, terus ada manajemen data, terus sistem pengendalian. Yang pertama, sistem informasi akuntansi ini disimpan melalui database audit internal dan intelijen keuangan, lalu dikeluarkan menjadi peramalan, manajemen dana, dan pengendalian. Sistem informasi keuangan dengan DDS. Maksudnya DDS adalah penambahan DDS pada sistem keuangan organisasi, baik organisasi profit maupun non-profit, akan mempermudah pengambilan keputusan juga sebagai sistem peringatan atau alert system pada sistem keuangan yang dibuat sesuai aturan-aturan tertentu. Pada sistem keuangan yang dibuat sesuai aturan-aturan tertentu, sistem penunjang keputusan DDS mempunyai tiga komponen utama, yaitu dialog manajemen, model manajemen, dan data manajemen. Satu, dialog manajemen atau user interface, yaitu komponen untuk berdialog dengan pemakai sistem. Komponen ini di dalam sistem informasi merupakan komponen input dan komponen output. Dua, model manajemen, yaitu komponen yang merubah data menjadi informasi relevan. Model yang banyak digunakan di dalam sistem penunjang keputusan atau DDS. Seperti linear programming, dynamic programming, dan lain sebagainya. Yaitu data manajemen, yaitu komponen basis data yang terdiri semua basis data yang dapat diakses. Komponen ini juga memiliki komponen teknologi dan kontrol yang dapat dibagi menjadi perangkat keras dan perangkat lunak. Sehingga diharapkan dengan pembuatan sistem informasi keuangan yang dipadukan dengan DSS akan dapat mengintegrasikan seluruh data yang ada di dalam berbagai tersebut. Nah, kesimpulan dari penjelasan tadi adalah pada saat sistem keuangan yang didukung dengan sistem informasi yang baik akan memperbaiki kinerja organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan setiap hal yang berhubungan dengan keuangan dalam organisasi. Nah, sistem keuangan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen di dalam perusahaan akan membantu para pengambil keputusan menghemat waktu dalam mengumpulkan data terkini dan kondisi yang sebenarnya terjadi dalam organisasi melalui cerminan informasi yang ada dalam sistem informasi keuangan. Nah, ini referensi dari materi saya yang pertama yaitu dari modul 1 konsep-konsep dasar sistem informasi akuntansi. Penulisnya yaitu Dr. Sri Mulyani. Yang kedua yaitu dari Jurnal Manajemen Vol 1 nomor Vol 8 nomor 1 bulan November tahun 2008 yang berjudul Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi dengan Dukungan Sistem Pengambilan Keputusan atau DSS dalam organisasi. Fungsi adalah Peter. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.